Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asep Supriyatna dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2018. Mata kuliah Hidrolik dan Pneumatik. Dosen pengampu Sulaiman Deni Ramdhani MPD, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, kita langsung saja menuju materi, yaitu di sini saya akan membahas mengenai komponen-komponen yang terdapat pada sistem hidrolik. Sebenarnya sistem hidrolik itu bisa saja berfungsi ataupun bergerak dengan menggunakan 3 komponen saja. Itu disebut dengan sistem hidrolik sederhana. Yang pertama, pada sistem hidrolik sederhana itu ada input power atau pompa hidrolik. Yang kedua, unit penyalur, yaitu oli yang ada di dalam selang hidrolik, dan aktuator sebagai keluaran dari pompa hidrolik. Saat input power memberikan tenaga ke oli yang ada pada saluran hidrolik, maka oli tersebut akan meneruskan daya ke aktuator untuk dikonversikan menjadi gerak mekanis oleh aktuator tersebut. Nah, itu 3 komponen yang membuat sistem hidrolik sederhana. Akan tetapi untuk pengaplikasiannya ada 7 komponen yang ada pada sistem hidrolik tersebut. Komponen yang pertama yaitu pompa hidrolik atau sebagai input power. Pompa hidrolik ini berfungsi sebagai tenaga yang memulai mekanisme hidrolik pada sistem hidrolik. Pompa ini mengubah gerakan mekanik menjadi gerakan atau energi hidrolik. Cara kerjanya, pompa ini akan bergerak maju untuk memicu pergerakan fluida hidrolik pada selang hidrolik. Ada 3 jenis pompa hidrolik yang biasa digunakan, yaitu tipe gear pump. Tipe ini memanfaatkan pergerakan 2 roda gigi untuk menimbulkan aliran hidrolik. Tipe yang kedua yaitu tipe piston pump. Tipe ini mirip kompresor, di mana fluida akan terhisap di dalam silinder dan piston akan mendorongnya melalui katup outlet hingga aliran fluida bisa terbentuk. Tipe yang ketiga yaitu tipe fan valve. Tipe ini mirip pompa air yang biasa ada di rumah-rumah. Tipe ini memanfaatkan kipas pada sebuah rotor yang akan menghisap fluida saat berputar. Komponen yang kedua yaitu directional control valve. Directional control valve ini berfungsi layaknya pintu yang akan menutup dan membuka saluran untuk mengalirkan fluida ke output tertentu. Sehingga bisa dikatakan control valve ini berfungsi sebagai pengatur arah yang terjadi pada tekanan fluida. Ada beberapa macam valve selain directional control valve pada sistem hidrolik, antara lain yaitu sequence valve untuk memastikan sirkuit hidrolik telah melaju sepenuhnya sebelum sirkuit lain bergerak. Yang kedua adalah relief valve, mengalirkan fluida ke reservoir apabila tekanan fluida berlebihan. Yang ketiga yaitu regulating valve, menjaga tekanan hidrolik agar tetap stabil pada suatu titik tertentu. Yang terakhir yaitu ada check valve. Fungsi dari check valve ini memastikan arah aliran fluida yang searah. Komponen yang selanjutnya yaitu unit aktuator. Unit aktuator ini berfungsi mengubah energi yang terkandung di dalam aliran fluida menjadi gerak mekanis. Dari komponen inilah perangkat hidrolik dapat menggerakkan suatu benda. Ada 2 macam aktuator yang sering dipakai, yaitu aktuator tabung, tipe tabung atau piston yang menggunakan seperti tipenya yaitu menggunakan piston, dan yang kedua ada tipe
rotari, yaitu dengan menggunakan gerakan putaran. Komponen berikutnya yaitu unit penyalur hidrolik. Unit ini terdiri dari selang hidrolik. Selang hidrolik ini berfungsi sebagai pengalir dari cairan fluida. Namun selang ini bukan selang biasa, karena selang ini tuh dibuat agar kuat dari tekanan pada saat proses hidrolik itu berlangsung. Karena pada saat proses hidrolik berlangsung, tekanan yang dihasilkan sangat besar, sehingga rata-rata pada selang ini tuh dibuat dari bahan logam untuk meminimalisir kebocoran atau pecah pada selang tersebut. Komponen yang selanjutnya yaitu fluidanya itu sendiri. Fluida ini menjadi pembeda antara sistem hidrolik dan sistem pneumatik, karena pada sistem hidrolik ini menggunakan fluida cair. Fungsi dari fluida cair ini sebagai penghantar daya dari pompa hidrolik menuju ke aktuator, sehingga dapat dikonversikan menjadi gerakan mekanik. Dari fungsinya tersebut, fluida cair mampu bertahan pada keadaan tekanan tinggi, sehingga pemilihan fluida cair perlu mendapatkan perhatian khusus, karena ketika fluida tersebut tidak kuat menahan tekanan, maka akan terjadi kebocoran pada sistem hidrolik tersebut. Komponen yang berikutnya yaitu filter. Seperti pada namanya, filter ini berfungsi sebagai filtrasi atau penyaring antara kotoran dan cairan fluida. Kenapa harus difiltrasi? Karena dikhawatirkan kotoran bisa masuk pada sistem atau sirkuit dari hidrolik tersebut, sehingga bisa lebih mengamankan sirkuit dari kebocoran atau kotor. Nah, komponen yang terakhir yaitu oil cooler. Pada beberapa jenis sistem hidrolik yang umumnya sangat besar ataupun yang digunakan untuk skala besar pada industri ataupun pada sebuah mobil, ia memerlukan sebuah oil cooler. Nah, oil cooler ini berfungsi sebagai pendingin atau penstabil suhu pada saat tekanan tinggi sistem hidrolik tersebut, sehingga tidak terjadi peninggian suhu pada saat tekanan tinggi tersebut. Sekian pembahasan mengenai komponen-komponen sistem hidrolik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.